Ya, virus COVID-19 memang terus berevolusi dan menghasilkan berbagai varian, termasuk virus Delta yang menyerang lebih dari 100 negara termasuk Indonesia. Data terbaru menunjukkan anak-anak dari usia 0 hingga 18 tahun tak luput dari serangan COVID-19. Untuk itu juga pemerintah mulai menggelar vaksinasi pada anak berusia 12 hingga 17 tahun. Dan apa yang perlu menjadi catatan dalam vaksinasi anak ini? Langsung saja kita tanyakan kepada Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia, ada Dr. Aman Bakti Pulungan, dan ada juga Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin COVID-19 Unpad, Profesor Kusnandi Rusmil. Petang ini kita sudah terlebih dahulu kehadiran Profesor Kusnandi Rusmil. Selamat petang, Profesor. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat petang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Prof. Prof, sebelum kita membicarakan mengenai vaksinasi anak, mungkin kita bisa terlebih dahulu mengulas kasus COVID-19 yang hari ini sudah menyentuh angka 54.000 kasus, Prof. Bagaimana kemudian catatan Profesor selama ini? Karena kita selama ini sudah melakukan PPKM darurat, sudah seminggu lebih ya, Prof. Kemudian program vaksinasi juga terus digencarkan begitu. Seperti apa kemudian catatannya? Mengapa ini bisa terjadi? Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa sekarang ini banyak sekali yang sakit oleh karena beberapa hal. Ya, pertama virusnya itu gampang menular oleh karena terjadi mutasi-mutasi, dan kemudian kita juga pada umumnya pada anak-anak kita itu mempunyai daya tahan tubuh yang lebih kurang dibandingin dengan negara lain. Oleh kenapa? Oleh karena di kita itu anak-anak itu banyak yang sudah menderita penyakit yang kronis, masalah gizi, kemudian penyakit-penyakit lainnya, sehingga menyebabkan daya tahan tubuh kurang. Sehingga angka kematian anak-anak dan orang dewasa di Indonesia itu hampir sama, ya hampir sama gitu. Jadi segala kita harus hati-hati, sehingga memang betul bahwa pemerintah itu sekarang memberi arahan untuk dilakukan imunisasi pada anak-anak berumur 12-15 tahun untuk menyelamatkan anak-anak di Indonesia. Itu udah bagus, itu udah benar itu. Prof, kalau kita melihat tadi angka 54.000 kasus angka COVID-19 pada hari ini, apakah menurut Profesor sendiri, apakah ini sudah mencapai puncaknya, Prof? Atau mungkin akan terus lagi? Nampaknya masih akan terus ya, kurang lebih ya, masih akan terus kira-kira seperti itu. Ya, sampai nanti ya dia akan nambah terus sekitar, ya saya kurang tahu, tapi akan nambah terus sampai nanti kita betul-betul melakukan physical distancing dengan benar, nggak ada yang pergi dan sebagainya, sehingga kemungkinan untuk tertular itu sedikit. Virus ini kita sedang belajar, jadi kita belum banyak tahu, tetapi ganas dan gampang menular, ya, dan sudah berubah, jadi sudah melakukan mutasi dan sebagainya, sehingga kita harus hati-hati dan kita sedang belajar tentang virus ini, karena virus ini masih baru, belum selesai kita belajar tentang virus ini. Ya, Prof, bisa dijelaskan juga dibandingkan dengan awal-awal pandemi hingga saat ini seperti apa perbandingan kasus pada anak-anak ini, Prof? Nanti bisa juga dijawab apakah kemudian vaksinasi pada anak ini juga bisa menjadi solusi yang sangat jitu untuk mengurangi angka COVID-19 pada anak. Namun usai jeda, Prof, sesaat lagi kami kembali. Anda kembali di Kabar Petang Pilihan Pemirsa, dan kita masih akan melanjutkan dialog bersama dengan Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin COVID-19, Prof. Kusnandi. Prof, tadi melanjutkan pertanyaan yang sebelumnya. Kita ketahui kan pada saat awal pandemi, program vaksinasi ini, anak-anak ini tidak termasuk di dalam program vaksinasi. Namun tiba-tiba sekarang masuklah anak usia 12 tahun ke atas atau 12 hingga 17 tahun. Mungkin bisa dijelaskan kenapa alasannya, Prof? Ya, itu setelah dilakukan kajian oleh ITAGI itu adalah Indonesian Technical Advisory on Immunization, ya, bahwa pemberian imunisasi pada anak-anak ya berumur antara 12 sampai 17 tahun itu akan sangat membantu menurunkan angka kematian yang sekarang itu meningkat sekali di Indonesia. Ya, akan menurunkan karena ternyata anak-anak di Indonesia itu memberikan kontributor angka kesakitan dan kematian yang tinggi di Indonesia, sehingga
ITAGI itu memberikan rekomendasi untuk melakukan imunisasi pada anak-anak berumur 12 sampai 17 tahun. Oke, Prof, tapi kan begini, anak usia dari 12 hingga 18 tahun ini kan tubuhnya masih berkembang begitu ya, Prof. Sementara ini adalah vaksin baru. Apakah ini aman, Prof, untuk tumbuh dan juga kembang anak? Sebetulnya vaksin Sinovac ini udah diuji coba di Tiongkok untuk pada anak-anak mulai dari umur 3 tahun ke atas. Baik. Fase 2. Tapi memang belum publikasi di jurnal internasional, baru ada laporan-laporan biasa begitu ya. Tapi belum dipublikasi di jurnal internasional. Harusnya nanti sampai fase 3. Tetapi kalau yang vaksin-vaksin lain seperti Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, ya, Novavax itu sudah diujikan pada anak-anak, ya. Oke. Bahkan ada yang berumur 5-11, ada yang di bawah itu. Sinovac sebenarnya dari umur 3 tahun udah melakukan uji klinis di Cina. Oke, di beberapa negara artinya sudah dilakukan uji klinis, namun bagaimana dengan dosisnya, Dok? Apakah dosisnya, Prof, apakah berbeda dengan dosis orang dewasa atau seperti apa? Tapi bisa dijawab usai kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan juga sekitarnya berikut ini. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan juga sekitarnya. Kita lanjutkan dialog petang pilihan bersama Profesor Kusnandi. Prof tadi menjawab pertanyaan apakah untuk dosis vaksin untuk anak-anak ini tentunya berbeda dengan orang dewasa ya, Prof. Kemudian apakah sejauh ini masih vaksin Sinovac saja atau sudah mulai terbuka untuk vaksin-vaksin lain? Ya, dosisnya itu untuk anak-anak itu 12 sampai 18 itu diberikan setengah dari dosis dewasa. Yaitu kita berikan 0,3 mikrogram ya dari vaksin ini ya. Jadi setengahnya. Seperti itu ya. Jadi ya. Terus yang pertanyaan kedua apa tadi, Mbak? Ya, untuk selanjutnya apakah kemungkinan akan terbuka juga vaksin untuk di luar Sinovac, Prof? Oh ya tentu ya, karena memang barangkali Sinovac itu tidak bisa memenuhi semua permintaan untuk kebutuhan nasional ya. Kita juga masukkan itu adalah Pfizer nantinya, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, dan Novavax itu akan masuk ke Indonesia ya. Itu untuk seluruhnya. Jadi nanti semua vaksin itu bisa digunakan dan pada umumnya mereka sudah melakukan uji klinis pada anak-anak. Jadi semua vaksin itu sudah melakukan uji klinis untuk anak-anak ya. Baik, vaksin sudah dilakukan uji klinis pada anak-anak. Mungkin terakhir, Prof. Pada anak 12 sampai ini ya. 12 sampai tahun ke atas, 17. betul. Ya, Prof, terakhir mungkin untuk meyakinkan para orang tua yang hingga saat ini mungkin masih ada yang ragu. Bagaimana kemudian vaksin ini betul-betul bisa berpengaruh terhadap angka kasus COVID-19 khususnya pada anak-anak dan apa sebenarnya, Prof, yang harus dipersiapkan mungkin para orang tua ini sebelum dan juga sesudah vaksin? Ya. Harus dipahami dulu ya bahwa virus COVID ini dapat menyerang anak-anak ya dan remaja. Terutama kan anak-anak itu suka main ke tetangga, main ke halaman dan sebagainya. Nah, itu harus dicegah sekarang ini. Ya, jadi main di rumah saja dan diawasi oleh orang tua, ibunya. Jadi kan kalau ibu serumah itu kan kita nggak perlu pakai ya nggak apa-apa kita deketan biasanya. Tapi kalau udah di orang yang di luar rumah, nah itu kita harus hati-hati. Nah yang kita harus perhatikan juga itu ini apa yang suka bantu-bantu di rumah tangga kita ya, Ibu atau apa, yang pulang gitu loh ya, bukan yang di rumah tapi yang datang pagi, kemudian sore pulang. Nah itu dia di luar itu dia bisa kontak sama orang yang kena COVID. Jadi kalau mamanya bisa itu himbau yang suka keluar yang pulang itu harus sering dilakukan PCR test ya, PCR ya supaya yang di rumah itu aman. Ya kita juga kalau sering pergi juga kita harus sering di PCR ya, diperiksa
untuk tahu apakah kita mempunyai virus COVID atau tidak. Ya, jadi kita harus hati-hati. Sekali lagi bahwa virus ini bisa menyerang kemana-mana, ya. Dan sekarang ini angka kematiannya paling tinggi di kita, ya. Sehingga betul-betul kita harus hati. Obat belum ada untuk virus ini, yang ada baru vaksin dan 3M, ya. 3M, vaksin, dan 3T oleh pemerintah. Itu yang harus dilakukan. Baik, terima kasih Profesor Kusnandi Rusmil, Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin COVID-19 sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang Pilihan. Semoga ini bisa mencerahkan para orang tua untuk bisa menghantarkan anaknya untuk ikut vaksin. Terima kasih dan sehat selalu, Prof. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dan pemirsa, usai jeda kami masih akan melanjutkan dialog Kabar Petang Pilihan. Kali ini kita akan berbincang bersama dengan Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Aman Bakti Pulungan, untuk mengetahui lebih jauh seperti apa program vaksinasi yang saat ini telah dilakukan untuk anak. Namun usai jeda sesaat lagi.